melanjutkan melakukan pengendalian terhadap pandemi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan intensifikasi vaksinasi. Vaksinasi ini menjadi penting ya kalau intensifikasi vaksinasi ini supaya masyarakat ini mau beraktivitas, lebih berani beraktivitas nantinya kalau kita sudah memvaksinasi ini. Kemudian juga mau berbelanja dan mau berinvestasi. Itu kunci itu, beraktivitas, belanja, berinvestasi. Ya. Nah, kita intensifikasi vaksinasi ini di kuartal kedua, kuartal ketiga. Kita sudah mulai di kuartal pertama. Dan Indonesia termasuk yang relatif duluan ya dibandingkan dengan berbagai negara di dalam melakukan vaksinasi ini dibandingkan dengan banyak negara-negara emerging market lainnya. Ya, jadi kita targetkan kita harus bisa memvaksinasi 181,5 juta pada akhir tahun dan kita akan mulai harapkan adalah Jawa Bali itu lebih duluan karena memang paling padat penduduknya dan paling berisiko tinggi. Nah, kalau itu terjadi nanti maka confidence, kepercayaan dari para pelaku ekonomi dan masyarakat umum akan muncul kembali. Dan itulah yang paling utama untuk menggerakkan ekonomi. Itu kita sadari itu. Jadi pengendalian pandemi, kemudian juga vaksinasi tadi itu. Tetapi di samping itu kita terus melakukan stimulus, terutama untuk kelompok yang rentan, seperti yang kita tahu, kelompok rentan itu hampir 110 juta orang, itu secara tidak langsung itu dapat bantuan dari pemerintah. Program PKH, ada program bantuan sosial tunai, ya, ada juga program yang kita sebutkan dengan program untuk bantuan pangan, ya, yang totalnya itu 38 juta penerima bantuan, ya. Kemudian di samping itu ada kartu prakerja, ada subsidi listrik. Intinya kita harapkan kelompok yang rentan, yang menengah ke bawah ini jangan sampai mereka tidak makan. Karena itu penting juga, ya. Persoalan sosial perlu kita perhatikan, ya. Kemudian yang kedua, program berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah juga adalah program padat karya dan kita akan giatkan tahun ini. Kemudian yang berikutnya yang juga Bapak-bapak dan Ibu, semua pemirsa yang sudah mendengarkan dalam beberapa 2 hari terakhir ini, ada program untuk mencoba menstimulasi juga sektor otomotif yang TKDN-nya ya yang lokal kontennya sangat tinggi dan juga yang 1.500 cc ke bawah. Kemudian juga kita coba stimulasi juga perumahan. Karena sektor perumahan properti ini kita berikan kemudahan dari sisi perpajakan, bahkan tidak dikenakan PPN-nya untuk yang 2 miliar ke bawah dan yang antara 2 sampai 5 miliar dikenakan itu 50%-nya. Nah, ini kita tahu karena sektor properti ini itu memberikan daya ungkit yang sangat besar atau multiplier efeknya sangat besar sekali. Nah, kalau ini kita lakukan ya secara bersama-sama, secara simultan, baik itu pengendalian pandemi, kemudian juga tadi intensifikasi dari vaksinasi, kemudian kita stimulasi ekonomi sana-sini, kita harapkan ini akan efektif. Dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan, sehingga tahun 2021 ini kepercayaan muncul dan orang kembali melakukan kegiatan, kemudian belanja dan berinvestasi. Jadi harapan kita tadi dan kami pikir strategi yang dibuat oleh pemerintah ini cukup diapresiasi banyak orang ya, kita bisa lihat dan mudah-mudahan hasilnya akan terlihat di akhir tahun ini.